di ojek ini sih ini bukan profitnya yang betul-betul dicari, tetapi kesetaraan bagaimana sama-sama mensejahterakan di dalam. luar biasa. Ya, kami akan merekrut di setiap kecamatan nantinya. Ini hanya perlu waktu Ji Pak, no? Oh, Kami iya, perlu iya. waktu bagaimana untuk berkembang, bahkan dari beberapa kabupaten sudah menawarkan diri. Oh, ada juga dari Iya, kabupaten lain ya? dari kabupaten. Sahabat inspirasi, di Indonesia dan beberapa daerah, layanan transportasi online dan marketplace online terus menggeliat, tak terkecuali Kabupaten Bulukumba. Beberapa layanan transportasi dan pasar online telah hadir di Buta Panderita Lopi. Salah satunya adalah Ojek Pinisi, transportasi dan marketplace online. Seperti apa platform digital ini? Sejak kapan mulai hadir? Kami akan bedah dengan tamu saya yang merupakan manajer dari Ojek Pinisi, Daeng Kamarudin. Selamat siang dan assalamualaikum, Daeng. Gimana kabarnya? Ya, waalaikumsalam. Siang Pak, alhamdulillah sehat. Dari kantor langsung ke sini ya? Dari rumah Deng. Oh, dari rumah. Dari rumah, Pak, Oh, ya. gitu. Rumahnya tadi di dekat Padameng situ ya? Iya, rumahnya. Oh, ya, baik, ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat datang di studio Bulukumba Inspiring, kanal motivasi, inspirasi dan edukasi. Manajer Ojek Pinisi ya? Iya, betul Deng. Bisa digambarkan seperti apa itu Ojek Pinisi? Iya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya mewakili owner daripada Ojek Pinisi dan Rudi. Ojek Pinisi inilah sebuah aplikasi yang dibuat oleh putra daerah Bulukumba sendiri. Ya, jadi khas putra daerah. Itu dibangun atas inisiasi kebutuhan masyarakat. Awalnya pada tahun 2021 aplikasi ini dimunculkan. Jadi Ojek Pinisi sebuah marketplace, ya bukan hanya untuk kebutuhan kurir, ojek dan sebagainya, tapi berbagai fitur yang ada dalamnya. Jadi orang mau butuh apapun itu ada di aplikasi Ojek Pinisi. Apa yang melatar belakangi sampai Ojek Pinisi hadir di Bulukumba? Yang melatar belakangi yang kenapa ada Ojek Pinisi di Bulukumba ini, yang pertama adalah karena melihat akan kebutuhan masyarakat. Yang pertama, dan atas semangat yang dimiliki oleh owner ini Ojek Pinisi dan Rudi sendiri, sehingga dia mencoba membuat aplikasi ini agar bisa memudahkan masyarakat segala memenuhi kebutuhannya. Hadirlah ini aplikasi yang memang lokal, istinya lokal adalah memang berasal dari putra daerah Kabupaten Bulukumba. Local pride begitu Iya, ya? betul, Pak. Iya. Jadi memang sekarang sudah terjadi pergeseran era pasar ya, yang Betul. tadinya offline konvensional, sekarang ya pasarnya pasar online ya. Betul, Pak. Gitu. Dan itu coba ditangkap peluang oleh Ojek Pinisi Iya, betul. melalui manajemen apa tadi, PT Oma Dompet Indonesia. Dompet Indonesia. Iya. Oh, gitu ya. Kenapa mesti pakai nama Pinisi? Iya, kenapa mesti pakai Pinisi? Jadi kenapa Pinisi ini kan sebuah kata yang sudah familiar bagi kita semua. Iya, iya. Dan juga di dalam Pinisi ini ada semangat yang menurutnya adalah pantang untuk mundur. Oh, begitu ya. Iya, jadi kita selagi berkembang, kami tidak akan pernah mundur dengan adanya aplikasi ini. Apapun tantangannya, apapun rintangannya, kami akan tetap maju dengan memakai tagline daripada Pinisi itu sendiri. Begitu Ojek Pinisi mulai dihadirkan, Iya, pantang untuk tidak berkembang ya. betul. Nah, seperti itu, Pak. Secara legalitas Ojek Pinisi bernaung di PT Oma Dompet Indonesia. Betul. Ya, selain itu apa saja dikelola Oma Dompet Indonesia ini? Jadi
yang dikelola atau yang dinaungi oleh PT Oma Dompe Indonesia adalah yang pertama Uji Pinisi, yang kedua adalah Warkop Oma Dompea, yang ketiga adalah Pusat Oleh-oleh Bulukumba, dan yang terakhir adalah ini kami baru inisiasi lagi adalah Rumah Singgah. Oh banyak ya? Ya, Rumah Singgah. Tapi untuk diskusi kita pada kesempatan kali ini kita batasi pada ojek pinisi saja ya. Ya, mudah-mudahan di lain waktu ownernya atau siapapun itu bisa datang di tempat ini untuk kembali diskusi dengan tema yang lain, katakanlah misalnya Pusat Oleh-oleh Bulukumba atau Warkop Oma Dompea ya. Tapi untuk diskusi kita kali ini kita batasi pada ojek pinisi. Siapa? Disebutkan aplikasi sejuta manfaat, artinya apa itu? Iya, kenapa disebutkan sebagai aplikasi sejuta manfaat? Karena di dalamnya berbagai banyak fitur, sehingga kebutuhan masyarakat itu hampir semua terpenuhi di dalamnya. Lengkap di situ. Lengkap di situ. Bisa disebutkan? Salah satunya adalah kita ingin pesan makanan misalnya ada di dalam, kita ingin pesan minuman ada di dalam juga di fitur itu. Lalu kemudian kita ingin tahu lokasi-lokasi kantor-kantor OPD yang ada di Kabupaten Bulukumba juga di situ, karena langsung terintegrasi dengan Pemda. Jadi seperti itu. Jadi makanya kita katakan bahwa aplikasi sejuta manfaat. Selain daripada itulah kita ingin tahu apa sih penginapan-penginapan yang ada di Kabupaten Bulukumba, wisata-wisata apa sih yang ada di Kabupaten Bulukumba. Semua ada di situ. Jadi satu aplikasi kita sudah mendapat berbagai banyak informasi di dalamnya. Nanti kita akan buka satu-satu Siap. ya. Betul, Pak. Ini kan aktivitas e-commerce ya, katakanlah seperti itu. Oh iya, Pak. Ada aplikasi yang diakses. Kalau mau mendaftar ada menu nama di situ ya. Iya, Pak. Username, ada email, memasukkan nomor HP. Nah, ini bagaimana tingkat proteksi ojek pinisi terkait dengan keamanan data pelanggan ini? Ya, kami akan ada sistem kami memang disiapkan oleh owner itu sendiri, yang memang betul-betul kita jaga kerahasiaan data mereka. Jadi ketika mereka download aplikasinya di Play Store, lalu kemudian mendaftar, itu kami keamanan datanya akan valid dan tidak akan pernah terbocorkan oleh orang lain, cuma kita yang tahu. Itu dijamin ya? Dijamin. Ya, saya sudah download aplikasinya Ya, itu. Ya. Itu dan ternyata sebelum masuk ya itu tadi langkah-langkahnya ya, ada daftar ya. Kemudian ada nama, username, email, nomor HP seperti itu ya, Pak. Dan itu dijamin kerahasiaan pelanggan begitu ya. Betul. Nah, berarti tingkat keamanannya ini luar biasa ya. Karena kan banyak kasus, banyak pengalaman di beberapa aplikasi itu dibobol oleh pembobol lah seperti itu ya. Nah, di situ juga saya lihat ada lokasi tujuan. Ya, ada lokasi tujuan jika kita berangkat dari satu tempat ke tempat yang lain, termasuk tarifnya sudah ada di situ ya. Betul, Pak. Nah, kalau misalnya sudah ditahu tarifnya sekian, sementara kita katakanlah tidak mencukupi untuk tarif yang seperti itu, ada negosiasi tidak seperti itu ya? Ada. Oh, bisa. Jadi di aplikasi ojek pinisi ini kita fleksibel sebenarnya. Oh, fleksibel ya. Kalaupun sudah ditentukan tarifnya sekian, tetapi kita mau negosiasi dengan driver yang kemudian yang menjadi yang terhubung langsung dengan, kan ini kan simpelnya adalah ketika seseorang butuh motor misalnya, itu lagi tidak melalui admin, langsung ke drivernya. Oh gitu? Iya, jadi tidak melalui admin lagi. Jadi ketika misalnya kita mau nawar masih gitu saja, mungkin saya bisa bayar, enggak apa-apa, yang penting kita ada kesepakatan bersama. Yang penting ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Iya. Ya oke, jalan ya. Jalan. Tadi sudah disebutkan beberapa kategorinya. Bisa disebutkan kategori yang lain, misalnya seperti apa? Menu-menunya itu? Hampir semua hampir semua toko-toko makanan ini yang ada di kayak Mechiken itu sudah ada, makan rumah Buddha yang ada di jalan sudah ada di dalam, terus juga pizza misalnya sudah ada di dalam di aplikasi itu ketika kita yang pesan. Jadi itu kita ajak kerjasama warung-warung kemudian mendaftarkan dirinya yang ingin dipasarkan juga di dalam warungnya ceritanya. Jadi secara langsung sudah terpromosikan ketika sudah bermitra dengan ojek pinisi. Baik. Tapi saya tertarik ada menu dalam kategori itu driver perempuan. Iya. Ada di situ.
ini mungkin dikhususkan kepada akhwat atau perempuan yang mau dibonceng yang bukan muhrimnya begitu ya. Betul Pak. Jadi kan kenapa kita munculkan fitur ini? Karena kan banyak permintaan customer di lapangan yang kadang memang dia butuh perempuan untuk diojek misalnya. Oh gitu ya. Jadi kami munculkan fiturnya supaya lebih memudahkan ini customer untuk langsung perempuan. Tidak perlu lagi saya butuh kurir perempuan. Jadi kalau dia tekan tombol atau fitur ojek perempuan, maka terhubung sama perempuannya. Gitu ya. Tidak perlu lagi ke awatnya, ke laki-lakinya. Di situ saya bisa bayangkan, oh ternyata ini yang coba ditangkap pulang itu ya. Iya. Ada misalnya perempuan tidak mau dibonceng oleh laki-laki yang bukan muhrimnya. Iya. Ya, lebih enak dibonceng sesama perempuan ya. Betul, seperti Pak. Itu ya. Selain fitur-fitur itu, ada fitur lain tidak ya? Fitur travel. Ya, travel ini kan yang kalau ada yang mau ke Bira misalnya, ada yang mau ke Pelabuhan Bajoy misalnya, itu kami ada di dalam. Di situ ada layanan jasa, layanan jasa dan lainnya. Seperti apa itu? Layanan jasa dan lainnya adalah dia secara umum. Kalau misalnya ada yang kan kita di Ojek Finish ini memfasilitasi ketika ada yang butuh kayak servis laptop misalnya, servis kulkas misalnya. Oh, memungkinkan ya? Iya, servis AC misalnya. Jadi kita sediakan di situ. Jadi jasanya orang yang kemudian kalau mereka butuh ini, kita tinggal koneksikan ke dia bahwa ya ada yang butuh seperti ini. Dan itu siap dan standby ya? Iya, siap dan standby. Oke, baik. Sahabat Inspirasi, sebelum lanjut diskusi yang menarik ini, saya mengajak Anda untuk jangan lupa channel ini, video ini di subscribe, komen, like, dan di share agar channel ini terus berkembang dan bertumbuh dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Di situ juga ada fitur atau ada menu instansi di Bulukumba. Iya. Apakah alamat yang ada di situ up to date ya? Ya, mengingat ada kantor misalnya yang sudah pindah meskipun itu sementara kan begitu. Ya. Jadi setiap ada perubahan alamat misalnya itu akan diupdate terus. Oh, diupdate ya. Diupdate. Makanya instansi-instansi ini kemudian kami selalu pantau apakah masih di situ atau seperti apa. Karena akan menjadi hal yang tidak bagus ketika instansinya sudah berubah dan alamat makanya kita selalu lihat tentu misalnya mungkin nanti akan berubah ketika yang startup ini jadi betul-betul pasti akan kami update kembali bahwa semua OPD atau instansi sudah pindah ke alamat sini semua. Ini manajemen Ojek Finish sih yang proaktif mencari perubahan alamat itu, atau kantor yang bersangkutan misalnya yang menghubungi Ojek Finish bahwa saya sudah pindah dan untuk mengakses alamat ini ada di tempat ini misalnya? Semua kru, baik itu dari driver misalnya. Jadi kita di Ojek Finish ini artinya saling bekerja sama. Saling bekerja, saling memberikan manfaat ceritanya. Terutama mungkin saya ingin jelaskan bahwa perbedaan kita dengan yang lain adalah tarifnya itu, pembayaran adminnya itu. Kalau misalnya kita di Ojek Finish itu di ukir lain itu potongan 1.000 misalnya per orderan. Kalau kami lah per harinya 1.700. Oh, bukan dihitung per orderannya? Bukan. Tapi per harinya. Per harinya. Jadi kita bulatkan menjadi 50.000 per bulan. Dan itu sistemnya per bulan. Per bulan. Jadi teman-teman driver ini hanya store per bulan 50.000. Iya. Jadi dibanding per orderan 1.000, kami berpikir bahwa di Ojek Finish ini bukan profitnya yang betul-betul dicari, tetapi kesetaraan bagaimana sama-sama mensejahterakan di dalam. Luar biasa. Seperti itu. Iya, saling memberdayakan satu sama lain ya. Iya, Pak. Ya, itu hal yang sangat mulia oleh teman-teman di Ojek Finish, mulai dari ownernya sampai mungkin manajemennya ya. Iya, Pak. Ya, jadi selain alamat tadi di instansi atau SKPD yang berubah, mungkin juga mengikuti perubahan nama atau nomenklatur instansi ya. Kan kadang ada instansi yang digabung misalnya katakanlah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, ya mungkin bisa di-update juga itu kalau ada perubahan. Pasti. Ya, nomenklatur seperti itu ya. Iya. Kemudian dengan hadirnya Ojek Finish ini, seperti apa respon dan minat masyarakat Bulukumba terkait dengan layanan transportasi online yang disediakan oleh
ojek pinisi di bawah naungan Omah Dompia? Iya, mungkin pada awalnya ya masyarakat masih kurang menarik. Karena memang kita ini mobile, aplikasi WA ceritanya, dalam penerimaan orderan. Dan alhamdulillah dengan beberapa tahun terakhir ini itu sudah banyak pengguna-pengguna yang memakai aplikasi ojek pinisi. Jadi awalnya cuma pakai WA. akses WA ya? Iya, WA. Dan itu kemudian terus bertransformasi menjadi aplikasi. Kalau aplikasinya kapan ya dimulai itu aplikasi? Itu pada tahun 2021. Iya. Sebelumnya itu, berarti sebelumnya sudah ada ojek finis ya, tetapi masih menggunakan layanan menurut akses WA. Yang saya tahu bahwa dulu dia gabung dengan Klik. Oh begitu. Ya, satu Klik, dia panel dengan Klik sehingga tapi berjalannya waktu ya masing-masing berpisah. Oh jadi awalnya ini satu manajemen dengan ojek pinisi dengan Klik begitu ya? Iya. Belakangan berkembangnya ya berpisah ya, Klik juga punya jalan sendiri, ojek pinisi juga punya jalan sendiri. Dari situlah kita berpikir bahwa harus mobile. Mobilenya adalah itu pakai WA dengan aplikasi. Sebagai bentuk pelayanan prima, ada batasan waktu masa menunggu pelanggan. Apa kompensasinya misalnya jika terlambat atau apa misalnya kan begitu? Ya, kalau misalnya kami terapkan ala selama ini kita selalu misalnya terlambat ataupun batal orderan sebagainya pasti kami akan konfirmasi ke yang memesan ceritanya. Iya. Kami siap memberikan kompensasi. Mungkin ketika mengorder kembali itu tidak usah bayar lagi. Oh begitu ya? Iya. Kalau terlambat misalnya katakanlah saya mau ojek nih. Iya. Saya tunggu sekian menit belum datang sementara ada urusan saya yang penting yang mesti on time pada saat itu. Tapi driver ojek finish itu terlambat. Itu gimana itu? Ada kompensasinya kalau seperti itu? Kalau selama ini yang kami lakukan adalah kami selalu meminta kepada pelanggan kami untuk memberikan siapa sih driver yang kemudian melakukan pelanggaran itu. Oh gitu. Ya. Siapa sih driver yang sering dia kan yang paling penting adalah gercapnya kita ini ya. Iya betul. Gercap. Makanya kita selalu tekankan kepada driver untuk melakukan itu. Kalaupun ada driver yang kemudian tidak lakukan itu, ya pertama adalah kami akan cari tahu siapa drivernya. Kenapa dia bisa terlambat? Nah, kami kan kita sebagai manajemen ataupun sebagai pengatur kita ingin tahu bukan cuma dari pelanggan saja, tapi kita harus tahu juga kenapa kita lambat. Supaya informasi ini juga bukan informasi searah, tapi keduanya. Walaupun misalnya kita tahu bahwa keterlambatan ini membuat kerugian, kita tahu berapa yang bisa saya kompensasinya. Ya, jadi yang diharapkan ini nyaman kedua belah pihak lah ya. Pihak. Pelanggan termasuk misalnya drivernya itu sendiri ya. Tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Sejauh ini ada enggak keluhan pelanggan? Dan biasanya terkait dengan apa? Ya, sejauh ini alhamdulillah palingan mungkin kalau keluhannya tentang itu tadi bahwa masih aplikasi ini masih perlu dipelajari. Karena masih banyak pelanggan yang belum tahu betul bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Makanya kami selalu berusaha untuk bagaimana mengedukasi agar masyarakat Kabupaten Bulukumba ini memakai aplikasi ini dengan continue, karena ini sebenarnya tergantung kebiasaan Ji. Kalau kita sering menggunakan aplikasi ini akan menjadi suatu kebiasaan. Ini kan cuma mungkin kaget atau baru tahu ada aplikasi seperti ini sehingga menurut mereka sulit atau rumit untuk digunakan. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mengedukasi atau memperkenalkan aplikasi ini agar masyarakat menjadi familiar dan nyaman dengan aplikasi ini? Sejauh ini apa yang sudah dilakukan? Kalau selama ini kami biasa kalau ada via chat ataupun via telepon kami menjelaskan ataupun datang di kantor ojek pinisi misalnya yang butuh untuk jelaskan seperti apa. Bahkan kami punya video misalnya kita kirimkan video tentang tutorial. Oh, ada ya. Ya, tutorial bagaimana menggunakan aplikasi ini misalnya. Itu kami bikin supaya memudahkan mereka. Oh, ternyata seperti ini kegunaannya, seperti ini ketika ingin menggunakan aplikasi ini. Jadi ada tutorialnya untuk bisa lebih dipahami oleh pengguna atau pelanggannya. Iya. Kalau drivernya sudah berapa banyak driver yang membackup aplikasi ojek pinisi? Iya, kalau sekarang ya, kalau untuk sekarang ya
25. 25. 25 itu motor dengan mobil. Oh, sudah include mobilnya di Iya. 25 itu. 5 itu. Cuma kan kalau yang mendaftar kemarin sudah mau hampir 100 Pak. Cuma kan kita tidak membatasi juga orang ceritanya dia mau mau gabung seperti apa, karena kan mereka mau resign apa kan bukan di perusahaan yang seperti harus resign bahwa butuh pun dan tidak ji. Penting kalau memang mau gabung yang tiba-tiba mau berhenti silakan. Karena kita tidak punya paksaan di dalam. Kalau mau berhenti atau tidak terserah kita ji. Toh? Kenapa? Iya. Pada awalnya kan kita berpikir tentang kurir ini pekerjaan yang freelance ceritanya. Nah, tapi di sisi lain adalah bagaimana menjaga marwah ataupun menjaga nama baik OJP ini sendiri. Nah, kalau memang teman-teman mau serius silahkan. Tapi kalau hanya sekedar mengisi waktu boleh juga, tapi itu tadi tetap menjaga nama baik OJP ini sih. Driver ini standby-nya di seputaran kota atau ada misalnya titik-titik di kecamatan yang standby di situ ini untuk memudahkan mobilisasi pelanggan misalnya untuk bisa menjangkau layanan ojek di sini. Ada enggak di kecamatan? Kalau saat ini kita masih stay di kota. Stay di kota. Nah, cuma insya Allah akan ada perubahan. Kami akan merekrut di setiap kecamatan nantinya. Ini hanya perlu waktu Pak. Kami perlu waktu. Bagaimana untuk berkembang, bahkan dari beberapa kabupaten sudah menaruhkan diri. Oh, ada juga dari kabupaten lain ya? Kabupaten lain yang sudah menaruhkan diri agar dihadirkan juga OJP di sana. Cuma saya bilang ya tunggu dulu karena kita butuh yang pasti kita butuh modal lah. Untuk bisa, karena sebenarnya yang paling adalah bagaimana kita bisa mempromosikan OJP ini ke masyarakat. Itu yang paling penting. Dan itu perlu fokusan untuk bagaimana bisa hadir di beberapa kabupaten.